warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan belajar tentang 15 menit bisa. Nah, langkah pertama adalah cek di sini, klik. Setelah itu, di sini isinya adalah 10 konten pilihan di bulan Mei. Ada pelatihan mandiri, ada ide praktik, ini dia, ada video inspirasi, ada pencarian, ada perangkat ajar. Nah, lalu saya memilih ini nih, pelatihan mandiri yang saya kerjakan. Nah, ini saya sudah mengerjakan pelatihan mandiri untuk menjalankan komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama, kita mengerjakan modul 1, yaitu belajar modul 1, mengenal komunitas belajar. Berisi tentang yang pertama, mengenal komunitas belajar dalam sekolah, berisi video dan latihan pemahaman. Lalu kemudian, ide besar komunitas belajar di dalam sekolah, meliputi ada video, ada juga dokumen yang menunjang dari video tersebut, ada latihan pemahaman dan cerita reflektif. Berikutnya adalah dimensi komunitas belajar dalam sekolah, ada video, ada materi, dan juga ada latihan pemahaman serta cerita reflektif. Berikutnya kita mengerjakan post test. Nah, lanjut yang modul kedua, yaitu merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik. Terdiri dari siklus komunitas belajar dalam sekolah, kemudian mempraktikkan siklus komunitas belajar dalam sekolah, dan panduan moderasi untuk kelompok belajar, lalu mengerjakan post test. Lanjut yaitu mengerjakan aksi nyata, menjalankan komunitas belajar dalam sekolah. Saya senang sekali bisa belajar menjadi fasilitator kelompok belajar. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang saya miliki. Di antaranya di sini adalah saya mengerti bagaimana saya harus mengumpulkan informasi, merumuskan permasalahan, rekomendasi solusi, serta tindak lanjut pembelajaran. Hasil belajar adalah komunitas belajar ini telah berjalan dengan efektif. Manfaatnya terlihat dari peningkatan partisipasi anggota dan hasil belajar siswa yang semakin baik. Diskusi yang terstruktur dan adanya evaluasi rutin membantu menjaga fokus dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika saya menilai diri sendiri sebagai fasilitator, saya merasa cukup berhasil dalam memandu diskusi dan memastikan semua anggota terlibat. Namun, saya menyadari masih ada ruang untuk perbaikan dalam menjaga dinamika kelompok agar lebih seimbang dan inklusif. Untuk memfasilitasi kelompok belajar dengan lebih optimal, saya ingin memperbaiki keterampilan dalam mengelola waktu diskusi agar lebih efisien dan memastikan setiap sesi dimulai dan berakhir tepat waktu. Selain itu, saya akan lebih sering menggunakan teknik ice breaking untuk meningkatkan keakraban dan kenyamanan anggota kelompok. Ini dia aksi nyata saya menjadi fasilitator kelompok belajar. Saya Ratina Romartiningsih dari SMP Muhammadiyah 1 Surabaya, yaitu menjadi fasilitator kelompok belajar. Apa saja isinya? Isinya adalah di sini saya akan menceritakan praktik baik saya, lalu ada dokumentasi kegiatan, umpan balik, dan kemudian saya mengunggah buktinya. Langkahnya yaitu yang pertama, saya berlatih menjadi fasilitator diskusi dalam kelompok belajar. Kedua, memilih panduan moderasi yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Ketiga, mempelajari langkah moderasi yang dipilih. Yang keempat, melakukan persiapan yang dibutuhkan. Yang kelima, memfasilitasi pertemuan komunitas. Dan yang terakhir, meminta umpan balik. Langkah moderasi yang dipakai adalah mengumpulkan informasi, merumuskan permasalahan, rekomendasi solusi, dan tindak lanjut pembelajaran. Lanjut ke penjelasannya, ada bukti dokumentasi, lalu ada cerita singkat tentang kegiatan yang dibahas dalam kelompok belajar. Kemudian ada foto umpan balik anggota dengan Google Form. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.